Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsani Ishaq haddatsana Khalid al-Wasiti an Jurair an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair kulna salasan. Rasulullah bersabda, maukah ku sampaikan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar di antara yang besar? Dan beliau menyampaikan ini 3 kali. Bala ya Rasulullah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bahkan kami ingin mendengarnya ya Rasulullah. Al-isyraku billah, kalian kata Rasulullah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal uququl walidain, dan kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendurhakai kedua orang tua kalian. Wa kana muttaqian, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas tangannya. Fajalasa, sampai beliau duduk. Ala qaulu zur wa syahadatu zur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan kata-kata dusta dan kesaksian dusta. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini, sehingga sahabat berkata, andaikan beliau diam. Saudara-saudaraku yang mulia, sidang jamaah Jumat yang diberkati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdirilah Hizan Al-Fuhaidi dari negeri Qasim, Ja'am Al-Mamlaka Arabia Saudiyah, dengan air mata yang bercucuran membasahi janggutnya karena kalah dalam sebuah pengadilan. Kalah di dalam sebuah pengadilan melawan adik kandungnya sendiri. Manusia bertanya, apakah yang diperebutkan dia daripada harta yang ditinggal ibunya? Sawah ladang, kebun kurma, dan mobil-mobil mewah. Air mata bercucuran. Pengadilan memenangkan adiknya untuk mengasuh ibunya. Padahal sebelum ini ibunya tinggal bersama Hizan sedemikian lama.
diasuhnya, dibimbing ke WC, diurus di setiap hari, disuapi makannya, diberikan pakaian, disisir rambutnya. Maka pengadilan memanggil ibunya. Wahai ibu, di sini ada 2 anakmu. Manakah yang akan engkau pilih di antara kedua anakmu ini? Ibu yang tua renta ini, yang tidak lebih dari 40 kilogram saja, dan hanya menggunakan cincin dari timah, berkata kepada qadhi, adapun dia, Hizan adalah mata kananku, sedangkan adiknya adalah mata kiriku. Atas pertimbangan hakim, dikarenakan adiknya tinggal di kota, mendekati medis dan dekat dengan hospital, sehingga hakim memutuskan hak asuh ibunya dipindahkan kepada adiknya. Menangis. Lelaki ini menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dia mengingat akan kebaikan berbuat baik di usia tua kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilaihima fala taqul lahumā uff wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia. 9 bulan 10 hari mengandung kita dengan penuh kesulitan. Andaikan kita lelaki ini mencoba-coba meletakkan batu di antara punggung dan perut kita, kita bawa kemana-mana kita hendak pergi, 1 hari saja kita tidak akan mampu. Batu itu kita ikat, kita sholat dengan batu, kita ke masjid dengan batu, kita ke WC dengan batu, kita pergi dengan batu. Niscaya kita tidak akan pernah mampu. Rawahu Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Rasul yang mulia bersabda, rogima angfu summa rogima angfu summa rogima angfu. Sungguh sangat celaka, sungguh sangat celaka, sungguh sangat celaka. Qila man ya Rasulullah, siapakah itu ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulal jannata, yaitu orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya hidup bersamanya di masa tuanya, tetapi tidak menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Saudara-saudaraku kaum muslimin, bisa jadi saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang dirindu oleh ibu kita untuk bertemu dengan kita. Saat-saat dia menanti anaknya yang dibanggakan itu kembali ke rumahnya, menyisir rambutnya, memakaikan pakaiannya, memberikan minuman dan makanan yang pernah dia berikan dahulu. Lupakah kita dengan mainan yang diberikan ayah, yang kita tarik-tarik dengan tali dari pelepah pohon pisang, yang rodanya dibuatkan dari kulit jeruk, dan belalang yang ditangkapkan mereka dimasukkan ke dalam mobil-mobilan itu. Mungkin dia sekarang telah berjaya, lebih mementingkan istri dan anak-anaknya dibanding ibunya yang di kampung sana. Istrinya direngkuh, anaknya dibawa menaiki sebuah kendaraan mewah,
penuh kenikmatan, pekerjaan ada, gaji setiap bulan masuk. Apakah kalian mengingat orang yang pernah membesarkan kalian? Darah yang tertumpah bersimbah darah di antara erangan yang begitu hebat lelongan seorang ibu. Terlahirlah manusia, terlahirlah kita. Anak yang penuh darah ini pun diciumnya. Rasanya jika dia boleh memilih antara kematiannya atau kematian anaknya, dia akan memilih kematian dirinya untuk ibu kita dibanding kita. Semakin besar dia urusi kita, kotoran kita dia cuci, rambut kita berangkat sekolah dia yang sisir, tasnya dia yang memasukin buku, dirapikan baju kita, dipasangkan kancing-kancingnya, dan dia bangga anaknya pergi berangkat belajar thalabatul ilm. Apakah ada ihzan-ihzan yang ada di sekarang ini, di mana dunia sedang sibuk, sedang tren durhaka kepada kedua orang tuanya? Manusia lebih sibuk kepada istri dan anak-anaknya dibanding sibuk mengurusi kedua orang tuanya. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, pada usia sekitar 12 tahun usia saya berhenti di sebuah terminal rantau perapat di Sumatera Utara. Benar-benar dan benar saya menyaksikan seorang tua yang sangat tua duduk di atas becak dengan wajah yang penuh luka. Saya mendatanginya dan bertanya dengan banyak orang. Ternyata luka-luka di antara wajahnya ini adalah sudutan rokok dari seorang menantu yang merawatnya. Dia mempunyai 4 anak lelaki, dan dia tinggal bersama salah satu anak lelakinya yang mana mertua itu di sudut rokok. Menantu seperti ini yang kita dapati hari ini, dan masih banyak lagi menantu-menantu yang mungkin lebih daripada ini. Dan aku melihat wanita itu bercucuran air mata di antara wajahnya yang telah keriput. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La'anallahu man la'ana walidayhi." Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas bumi. La'anallahu man awa muhdisa. Dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi ahlul bid'ah dan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka benarlah dalam satu hadis yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ayyi amalin afdal?" Apa amalan yang afdal itu ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang afdal itu adalah salat di atas waktunya atau salat di dalam waktunya. Kemudian sumamada ya Rasulullah? Kemudian apa setelah itu ya Rasulullah? Albirul walidain. Engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Sumamada ya Rasulullah? Kemudian apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Engkau berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudaraku kaum muslimin, sing-singkanlah lengan baju mencari surga-surga di rumah-rumah kita. Tanamkanlah kekuatan niat untuk akhir hidup kita bersama beliau yang mulia, yang membesarkan kita, yang mengasuh kita. Beliau mempunyai 3 keletihan yang luar biasa. Kesulitan ketika hamil, kesusahan ketika menyusui kita, dan kesulitan di hari-hari berat ketika melahirkan kita. Menyusui kadang mereka makan, kadang tidak makan. Kita ingin tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu. Hadis ini datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pintu rumahnya diketuk oleh seorang wanita miskin, maka Aisyah pun memberikan makanan kepadanya. Wanita miskin itu mempunyai 2 orang anak. Dalam keadaan yang sulit, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 potong korma untuk orang ini. 1 korma pertama diberikan kepada anaknya. 1 korma kedua diberikan juga kepada anaknya. Dan ketika tua miskin ini hendak memakan korma, anaknya pun meminta kembali korma ini. Kemudian ibu itu tidak jadi makan korma dan membelah korma itu menjadi 2. Yang 1 diberikan kepada anaknya, yang 1 diberikan kepada anaknya yang lain. Aisyah kagum dengan kemuliaan ini. Beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia ini bersabda, diharamkan neraka untuk wanita itu. Dan wanita ini adalah wanita yang dijamin masuk surga dalam keadaan masih berjalan di muka bumi. Wahai saudara-saudaraku, masihkah kita kenang kebaikan kedua mereka? Bisa jadi sekarang mereka hanya pertanda suatu onggokan tanah. Di atasnya ada batu-batu kecil dan tertulis namanya. Atau bisa jadi mereka sekarang menunggu di rumah dengan tuanya dan tongkatnya yang berjalan tertatih-tatih, dan dia bangga dengan anaknya. Dia sebut kepada tetangga-tetangganya tentang anaknya, meskipun tidak pernah pulang. Dia tidak pernah cemburu ketika kita membawa anak istri kita naik mobil sementara mereka hanya menutup pintu. Dia tidak pernah kecewa ketika mereka tidur di belakang rumah kita sementara kita tinggal di depan bersama dengan anak istri kita. Dan mereka juga tidak pernah pamrih
tentang apa yang pernah diberikan untuk kita. Biaya sekolah, susunya yang datang dari darah, daging dan sulbinya. Dan dia tidak pernah meminta seberapa banyak harta yang telah dikorbankan untuk anaknya. Mereka masih hidup. Ada sebagian mereka yang sudah tidak ada. Ibu, andaikan engkau takdirkan aku hidup, aku ingin pulang menyalamimu. Ibu, aku ingin menerengkuhmu, mengecup keningmu. Aku ingin menyisir rambutmu. Dan aku ingin berbakti kepadamu. Karena tidak ada surga di dunia ini yang lebih mudah mendapatkannya kecuali surga ada pada ibu dan ayah kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jangan pernah sekali-sekali mendurhakai kedua orang tua kalian. Jangan pernah pamrih kepada mereka. Berikan yang terbaik untuk mereka. Telepon mereka, ucapkan salam kepadanya. Berdoalah di seluruh salat-salat kita akan kedua orang tuanya. Rabbana firlana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Senantiasalah berdoa untuk mereka. Senantiasalah memohon ampun agar Allah mengampuni mereka dan menjadikan kita sama-sama berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.